Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Nepi Andani dengan NIM 27834222013 untuk memenuhi mata kuliah Manajemen PAUD, dosen pengampu Arum Nur Cahya Esos MA. Di sini saya akan share sedikit materi tentang 1. Konsep dasar manajemen PAUD. Yang kedua, manajemen pendirian PAUD. Lalu yang ketiga, manajemen kurikulum PAUD. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia PAUD. Yang kelima, manajemen anak didik PAUD. Dan yang keenam, manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen konsep dasar PAUD, manajemen yang berarti itu mengelola atau memimpin, bisa juga mengarahkan. Tujuan manajemen di lembaga PAUD adalah untuk memastikan anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan maksimal, seperti perkembangan komunikasi dan bahasa, perkembangan kecerdasan dan kognitif, seperti kemampuan berpikir, perkembangan fisik seperti melatih koordinasi, motorik halus, dan motorik kasar. Nah, juga di sini ada perkembangan sosial emosionalnya. Selanjutnya ada manajemen pendirian PAUD. Manajemen pendirian PAUD dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur dan mengelola serta mengendalikan secara sistematis proses interaksi pendidikan dua arah antara peserta didik dan pendidik dengan tujuan untuk mencapai sasaran pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ada apa saja ya persyaratan administrasi manajemen dalam pendirian pendidikan anak usia dini? Yang pertama, fotokopi identitas pendirian. 2. Surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. Yang ketiga, susunan pengurus lengkap dengan rincian tugasnya masing-masing. Nah, ini tertuang dalam Pengaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014, khususnya pasal 4 yang menggarisbawahi pentingnya memenuhi persyaratan administratif dalam pendirian pendidikan anak usia dini. Lalu ada konsep pendirian pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yang pertama, adanya landasan filosofis. Nah, menurut Suyadi mengatakan bahwa secara umum Indonesia menganut falsafah Pancasila, sehingga landasan filosofis ini dalam pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, karena pendidikan anak usia dini adalah pondasi kuat untuk membentuk karakter bangsa. Nah, yang kedua adanya landasan konseptual, di mana konsep ini mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini, tentang tumbuh dan kembangnya anak usia dini. Lalu yang ketiga ada landasan yuridis. Program paudisasi sangat penting menyiapkan anak-anak yang akan menjadi calon pemimpin di masa yang akan mendatang. Untuk membentengi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Lalu ada landasan operasional dalam peraturan tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini, diatur juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014. Nah, lalu ada manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD adalah rencana dan pengaturan yang detail mengenai kompetensi peserta didik serta metode pencapaian. Sedangkan manajemen kurikulum sendiri adalah sistem pengelolaan komprehensif yang mencakup program, tenaga pendidikan, bahan ajar, dan penilaian hasil belajar.
Lalu ada fungsi manajemen kurikulum PAUD. Yang pertama, perencanaan kurikulum, yaitu menyusun silabus dan menentukan metode pembelajaran yang efektif, yang sesuai dengan visi dan misi lembaga sekolahnya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian kurikulum, atau mengelompokkan, mengintegrasikan beberapa mata pelajaran untuk menciptakan struktur yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu pelaksanaan kurikulum, menerapkan rancangan kurikulum dengan persiapan materi, metode, strategi, dan media pembelajaran. Lalu yang keempat, adanya pengawasan dan evaluasi, memantau pelaksanaan kurikulum untuk memenuhi kemajuan dan hambatan, serta mengevaluasi hasil belajar siswa dan kinerja peserta didik secara efektivitas kurikulumnya. Nah, lalu yang keempat ada manajemen sumber daya pendidikan anak usia dini. Ini merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi, termasuk juga perusahaan atau badan usaha. Sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan anak usia dini adalah guru dan kepala sekolah. Guru pendidikan anak usia dini merupakan sumber daya manusia yang penting dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada lembaga PAUD. Nah, bahwa tenaga pendidikan anak usia dini semestinya disiapkan secara profesional, paling tidak memiliki 3 unsur utama, yaitu pendidikan yang memadai melalui lembaga. Lalu yang kedua, adanya pendidikan dengan kualifikasi tertentu. Yang ketiga, keahlian dalam bidangnya. Dan yang keempat, komitmen dalam tugasnya. Adapun tujuan dari manajemen sumber daya manusia anak usia dini yaitu 1. Memfasilitasi guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Nah, yang kedua itu menghasilkan proses layanan dan hasil pendidikan yang berkualitas. Nah, yang ketiga memastikan sumber daya manusia tenaga pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Selanjutnya, yang keempat memberikan layanan pendidikan kepada anak sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Lalu, materi selanjutnya manajemen anak usia dini, anak didik. Nah, anak didik ini merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Pembinaan sekolah yang dimulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik baru, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan menamatkannya melalui suasana proses belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Nah, di sini juga ada ruang lingkup manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu perencanaan kesiswaan, yang kedua penerimaan, penyeleksian, dan orientasi siswa baru. Yang ketiga, pengelompokan siswa, yaitu sesuai dengan usianya. Misal, usia 5 tahun masuk ke kelompok A dan usia 6 tahun untuk masuk ke kelompok B. Yang keempat yaitu pembinaan disiplin siswa. Aturan apa saja yang harus diterapkan nanti supaya melatih disiplin anak didik. Nah, yang kelima kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang ketujuh organisasi siswa intrasekolah. Yang kedelapan evaluasi kegiatan siswa. Yang sembilan kenaikan kelas dan penjurusan. Dan yang terakhir kelulusan dan alumni. Materi selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Prasarana adalah alat yang secara tidak langsung mendukung tercapainya tujuan, seperti lokasi atau tempat, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah perencanaan menurut Ari Kunto yaitu 1. Analisis materi atau pelajaran. Yang kedua, inventarisasi alat yang ada.
Yang ketiga, seleksi alat yang masih layak pakai. Yang keempat, pencarian dan penentuan dana. Lalu yang kelima, penunjukan penanggung jawab pengadaan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.